Sejumlah artis yang bernaung di bawah perusahaan studio rekaman Musika Studio mengaku terkejut dan tidak tahu menahu soal kemelut yang tengah melanda perusahaan rekaman itu. Grup musik Kahitna, Best Jam, penyanyi Dea Mirella dan Dewi Sandra yang dimintai keterangan soal ini oleh tim cek dari cek belum bisa berkomentar banyak. Sebagian dari mereka seperti Dewi Sandra dan Best Jam merasa khawatir hal ini bisa berpengaruh pada album mereka yang akan dirilis tahun ini. Selamat sore pemirsa, kembali saya Ade Herina menjumpai Anda dalam tangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi dari dunia selebriti untuk menambah wawasan Anda tentang kehidupan orang-orang terkenal. Dan selama 30 menit ke depan, seperti biasa, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi terbaru dari dunia hiburan yang telah dipersiapkan oleh tim Cek dari Cek. Segera saja kita simak kilasan tayangannya. Perusahaan studio rekaman Musika Studio sedang dilanda kemelut kepemilikan antara Sutoko Kalbuadi dan Lani Jaya Negara. Sejumlah artis yang bernaung di bawah perusahaan studio rekaman Musika Studio mengaku terkejut dan tidak tahu menahu soal kemelut yang tengah melanda perusahaan rekaman itu. Lantas bagaimana keberadaan mereka di studio rekaman yang telah melahirkan banyak artis terkenal itu? Presenter kocak Taufik Safalas tertimpa musibah. Uang hasil kerjanya sebagai bintang iklan spare part kendaraan bermotor sebesar 300 juta rupiah diselewengkan oleh manajernya. Simak pula komentar sejumlah artis yang juga pernah menjadi korban kejahatan manajernya. Lama tak terdengar kabar beritanya, Cut Tari tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya akan menikah dengan pria bernama Johannes Subrata atau Yusuf. Rencananya mereka akan menikah pada tanggal 9 Januari mendatang. Kemelut mengenai kepemilikan perusahaan studio rekaman Musika Studio di Jalan Pancoran Timur nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan berdampak bagi artis-artis yang selama ini bernaung di musika. Saat ini tercatat nama sejumlah penyanyi dan grup musik yang berkontrak dengan perusahaan rekaman tersebut seperti Dea Mirella, Chrisye, Kahitna, Gigi, dan Best Jam. Apakah para artis itu akan hengkang ke studio rekaman lain? Sejumlah artis yang bernaung di bawah perusahaan studio rekaman Musika Studio mengaku terkejut dan tidak tahu menahu soal kemelut yang tengah melanda perusahaan rekaman itu. Grup musik Kahitna, Best Jam, penyanyi Dea Mirella dan Dewi Sandra yang dimintai keterangan soal ini oleh tim cek dari cek belum bisa berkomentar banyak. Sebagian dari mereka seperti Dewi Sandra dan Best Jam merasa khawatir hal ini bisa berpengaruh pada album mereka yang akan dirilis tahun ini. Cerita berawal ketika Sutoko Kalbuadi merasa sebagai pemilik sah dari bangunan yang terletak di Jalan Pancoran Timur nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tanah dan bangunan yang dibeli Sutoko pada tahun 1968 itu kini telah menjadi kantor dari Musika Studio. Pada tahun 1970, Sutoko bekerja sama dengan Lani Jaya Negara mendirikan sebuah perusahaan rekaman. Karena Sutoko ketika itu tinggal di Singapura, maka ia pun menyerahkan kepada Lani segera urusan yang berkaitan dengan bangunan dan perusahaan rekaman yang mereka dirikan bersama. Sejak tahun 1978 hingga sekarang perusahaan itu dikenal dengan nama PT Musika Studio. Sutoko yang tidak pernah menerima hasil dari usahanya itu akhirnya melakukan gugatan secara perdata lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 19 Oktober 2003 lalu, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Sutoko. Ia dinyatakan sah sebagai pemilik tanah dan bangunan dari PT Musika Studio. Majelis hakim yang juga menghukum Lani sebagai tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Sutoko sebesar 160 miliar 150 juta rupiah. Bila Lani lalai membayar ganti rugi, maka ia wajib membayar uang paksa sebesar 10 juta rupiah setiap harinya. Kembali ke sejumlah penyanyi dan grup musik yang telah dibesarkan oleh Musika Studio. Mereka tidak berkomentar banyak soal kemelut yang tengah melanda perusahaan rekaman itu. Mungkin ini prosesnya masih terlalu prematur untuk mengatakan sesuatu tentang hal ini. Moga-moga semuanya bisa, berlalu dengan kondusif, semuanya berakhir dengan baik-baik, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dendam dan semuanya jadi baik-baik. Apapun yang terjadi sebenarnya, Musika, besar dan kecilnya, telah banyak jasa untuk kami dan kami pasti nggak akan bisa melupakan itu. Aku nggak berani berkomentar apa-apa sebelum ada kejelasan yang jelas seperti apa karena, beritanya juga masih simpang siur. Kita ngelihat aja gimana gimana
akhirnya soal masalah ini gitu Musika. Kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang paling buruk, ya baru kita move gitu. Baru kita bikin bikin tindakan selanjutnya. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya dalamnya kayak apa. Siapa yang benar, siapa yang salah. Saya juga nggak mau nuduh karena ya kembali lagi kita orang luar. Kita nggak tahu sejarahnya kayak apa sih sebenarnya. So kita cuma bisa doain karena mereka baik sama saya juga baik sama mereka. Apakah mereka khawatir konflik yang terjadi antara pemilik Musika Studio itu bisa berdampak pada nasib album dan karir bermusik mereka? Sempat sih kemarin sama teman-teman sempat ngobrol-ngobrol, wah gimana nih gitu, apa yang kita lakuin, jangan-jangan nanti album kita nggak bisa keluar apa gimana gitu. Tapi ya kita sih nunggu aja lah sebagai sebagai apa ya, sebagai klien, sebagai partner yang baik, kita nunggu gimana kelanjutannya. Kalaupun misalnya sampai album Messi nggak bisa keluar, sebenarnya sih sedih banget. Tapi ya pasti ada jalan keluarnya, nanti kita lihat aja. Saya shock karena saya juga merasa sangat prihatin, nggak hanya untuk kepribadian saya gimana albumnya saya atau segala macam, tapi saya juga prihatin untuk keluarga Musika sendiri gitu. Mereka gimana nih selesaiin masa ini yang buat saya cukup berat. Selama bergabung dengan Musika Studio yang dipimpin oleh Lani Jaya Negara, para artis itu mengaku tidak pernah mengalami masalah mengenai kerjasamanya dengan pihak Musika Studio. Sejauh ini sih baik-baik aja, nggak pernah ada masalah, semuanya berjalan lancar. Kalau ada masalah mah udah dulu dia udah nggak di Musika lagi. Justru kooperatif banget, buktinya dia udah duluan kontrak sama Musika, tapi dia dibolehin rekaman sama Warna gitu. Alhamdulillah simbiosanya mutualisme dalam pengertian bahwa kami bisa berkarya, mungkin ada keuntungan-keuntungan yang didapat baik oleh Musika dan oleh kami juga. Sangat terbuka banget. Jadi kalau ada masa sedikit sekecil apapun, weh aku gini. Oh gitu ya. Kita beresin. Jadi nggak ada gap antara artis dan executive producer yang lu harus ikutin kata gue, dan dia sangat Wi kamu maunya apa, selalu gitu. Tapi aku maunya gini. Ya udah, kalau kamu merasa itu baik, sok kamu jalanin. Jadi kepercayaan yang dikasih kepada saya pun dan kebebasan untuk berkreatif itu besar banget. Kalau kendala yang berarti sih sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya yang sampai kita ribut, sampai slack, sampai clash gimana sampai berantem gitu enggak. Cuma paling ya kita sama-sama ngerti kalau apa yang kita pernah argumenin soal album, misalnya soal lagu gitu, itu pasti tujuannya untuk kepentingan supaya album itu bagus. Kemelut kepemilikan Musika Studio masih terus berlangsung. Itu ditandai dengan rencana pihak tergugat Lani Jaya Negara mengajukan banding terhadap putusan hakim. Sutoko dan pengacaranya pun sudah siap menghadapi kembali Lani. Bahkan setelah melaporkan Lani ke polisi, mereka akan mengajukan tuntutan pidana. Setelah itu Sutoko akan melaporkan Lani ke Departemen Perindustrian dan Dirjen Pajak karena Musika Studio belum terdaftar di dua institusi tersebut. Itu semua berarti persoalan Musika Studio masih panjang. Bisa saja Sutoko yang telah dinyatakan sah sebagai pemilik tanah dan bangunan perusahaan rekaman tersebut akan menghentikan segala aktivitas dalam Musika Studio. Kalau begini jadinya, tentu saja para artis yang berkontrak dengan Musika semakin tidak jelas nasib kontrak album-album mereka. Yang kami tuntut di sini cuma antara saham dan tanah aja. Tapi kalau udah masuk ke pidana, aset-aset semua akan kami cantumkan. Saya akan lanjutkan. Tetap saya kalah pun saya hantam lagi di pidana. Saya yakin Musika dia akan berkelit karena dia memang punya duit banyak ya. Dia bisa berbuat apa aja. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Tapi ingat, kita juga nggak pernah akan diem. Kalau saya kalah di perdata, saya juga akan hantam di pidana. Setiap hari, setiap saat selalu saja ada berita menarik dari dunia selebriti. Tim Cek dari Cek telah menyiapkan sejumlah informasi ringan, hangat dan menarik dari dunia selebriti yang sayang jika Anda lewatkan. Bintang sinetron Cutari hari Jumat ini tepatnya tanggal 9 Januari 2004 akan melepas masa lajangnya. Pria yang menyuntingnya adalah Johannes Subrata yang telah 3 tahun belakangan ini memacarinya. Johannes adalah seorang pengusaha di bidang agrobisnis berdarah Cina dan Italia.
Ia berusia 33 tahun, 7 tahun lebih tua usianya daripada Tari. Sebelum melamar Tari pada pertengahan tahun lalu, Johannes menjadi seorang mualaf dan namanya berubah menjadi Yusuf.